Halo, selamat siang semuanya. Ya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kita bakal bahas tentang seputar cryptocurrency dan khususnya untuk Bitcoin. So, tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini ya, guys. Kita langsung aja bahas ke Bitcoin dulu. Nah, ini chart Bitcoin. Mungkin aku bakal hide dulu. Oke. Kita masih melihat bahwa Bitcoin masih dalam kondisi satu candlestick berwarna merah di bulan ini ya. Tapi nanti kita bakal lihat kira-kira BTC-nya bakal kemana. Oke. Terus kita bakal ini monthly, I think nggak ada yang harus ku omongin tuh. Kita masih bisa melihat bahwa dia masih tertahan ya, masih tertahan di sana. Kita grouping dulu, kita hide. Ini kita bahas tulis 13. Oke. Jadi ini terlihat ya kena rejection di resisten warna merah garis ya, itu untuk BTC. Dan kita bakal coba lihat secara weekly. Alright, ya masih sama ya bahwa ini penunjukan candlestick reversal dan di sini dibalikin juga warna merah juga, oke. So ingat balik lagi ya, aku bakal selalu bilang ke teman-teman bahwa market itu masih sangat-sangat terlihat masih ya cenderung turun gitu loh. Karena apa? Karena ketahan sama resisten garis merah ini. Dan even kemarin tidak ada berita perang pun, lagian berita perang yang terjadi itu kan sebenarnya Israel sama Palestina itu udah lama guys. Dan masalahnya sekarang kenapa jadi ramai, itu karena ya kalian ngadain festival musik di tengah-tengah yang istilahnya perang itu masih terjadi. Kan itu, sorry, aku menurut aku itu konyol gitu loh, konyol. Kamu bayangin deh, kamu lagi di sebuah negara atau suatu, anggap deh dulu ada teroris di Sarinah gitu kan. Ya kali kamu tiba-tiba di sana joget-joget party di sana kan, datengin di sana terus kamu bikin kamu party gitu. Itu kan aneh gitu loh. Maksudnya sama halnya ketika kita ngomongin Israel dan Palestina lagi perang, and then tiba-tiba ada festival musik yang, wah, kalau kalian lihat videonya kan itu kan kenceng guys suaranya. Ya wajar lah ada suku-suku tertentu yang mungkin tidak suka, ya mungkin mengadakan yang namanya datang dan perang gitu. Tapi katanya juga itu tidak ada yang, nggak tahu ya, beritanya sih nggak ada yang menewaskan lah waktu itu di yang di video itu. Tapi ya, aku nggak tahu juga. But basically perang Israel dan Palestina itu sudah lama guys, bukan bukan baru ini gitu loh. Jadi bagi aku efeknya bukan yang misalnya kayak perang dunia ketiga gitu loh. Efeknya nggak sampai sebesar itu untuk sekarang ya, untuk yang sekarang ini. Oke, untuk berita yang sekarang kita lihat. Oke, kita lanjut aja. Ini weekly, I think nggak ada yang benar-benar bisa kita lihat. Baik lagi, ini ada hand and shoulder ya, yang harus kita antisipasi bahwa nggak boleh jebol di 26.000 atau 25.900. Kalau once jebol 25.900, maka ini confirm head and shoulder. Dan kita bakal coba lihat daily. Oke, ini daily. Untuk daily, aku mungkin mau nambahin dulu satu indikator yang bernama Fibonacci. Aku mau lihat kira-kira penurunan bisa sampai mana. Nah, kalau kita lihat penurunan sampai mana, jika kita menganut Fibo 0,618, yang dimana kita tahu untuk traders pasti biasanya tahu itu sebagai golden ratio-nya. Golden ratio cryptocurrency, di dalam dunia trading, yang dimana jika koreksi sampai ke area sana itu juga masih dalam kategori koleksi sehat ya. Cuman yang harus kita ketahui, ini berarti kan di 26.300 atau 26.200 lah kira-kira penurunannya. Yang mau aku note adalah guys, ini tuh kan ada support dan ini ada ini kan. Dan kalian bisa lihat nggak bahwa penurunan ini tuh sudah breakdown. So, Bitcoin sudah breakdown dari area trend line-nya dan ini sempat retrace. Aku expect ya, memang aku expect ini bakal ke 27.000 dulu ya, 27.000 dulu. Nanti kita bakal lihat secara hourly ya, 4 jam mungkin atau 1 jam. Dan di sini kita bisa lihat jika secara jauh ya, ini potensial head and shoulder. Oke, ini head and shoulder potensial. Tapi kalau kita lihat di sini, oke, pertama yang harus kita note, daily-nya sudah patah trend. Oke, that means bearish sign. Oke. Jadi petanda bearish. Oke, udah mulai petanda bearish. Kedua, menurutku ini
kan berarti di sini ada support kan? Di sini ada support. Aku bilang kita sepakat ya, di sini support. Di lain hal di sini juga demand ya. Jadi di Fibo itu ada support and demand. Jadi kalau kalian mau ngantri ya 262 sampai 263 itu adalah area antrian buat kalian mungkin mau ambil spekulasi long, habis itu main cepat doang. Kalau dia dapat pullback langsung dijual, that's okay. Mau dicoba, fine. Dan kita pause dulu guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi nextnya kita bakal coba lihat. Ya ini balik lagi ya. Ini ada potensi tadi aku bilang head and shoulder. Dan di sini aku bakal tambahin mungkin di sini ada resisten. Oke, yang dimana jika kita ngomongin kira-kira perkiraan bakal seperti apa, ini aku expect bakal seperti ini ya. Oke. Nah, ini pun sebenarnya udah aku gambarin dari kemarin tuh, kalian lihat ya di sini ya. Ini udah aku gambar juga dari kemarin. So, ini ada potensial seperti ini. Kita bakal lihat juga progresnya bagaimana, tapi ya hopefully expect-nya sih turun dulu ke 263, 264 atau 262 lah. Kurang lebih. Dan ini pun kita ngomongin ya aku kan kemarin sempat bahas kan bahwa ada ekspektasi ini naik 27 dulu baru lanjutin penurunannya di time frame lebih rendah karena menurut aku sih perlu pullback sih atau setidaknya bikin lower high dulu lah di time frame kecilnya. Tapi kita langsung lihat dulu ya di time frame setidaknya 4 jam. Guys, balik lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini karena ya itu cukup membantu aku untuk semangat dalam sharing dalam di YouTube ini. Karena TikTokku kemarin yang 40.000 followers kena ban permanen. So itu bikin aku sangat-sangat cukup drop lah. Oke. Nah, ini guys, BTC 4 jam. Kita bisa lihat di sini ada wah, ini cukup rapi banget ya. Kita bisa lihat di sini nih. Tuh. Ya. Ini ada descending channel yang dimana penurunannya itu sangat rapi kalau menurut aku ya dan tajam. Tajam sekali. Kita bisa lihat di situ dan ya akan menarik jika BTC bisa breakout dari garis kuning ini ya, penurunan ini sebenarnya. Tapi kalau kita melihat di 4 jam guys, kita lihat di 4 jam. BTC itu kemarin aku sudah bahas kan. Dia pertama sudah breakdown dari head and shoulder kecil 4 jamnya ya di sini. Oke. Dan ini sudah harusnya tercapai targetnya. Kita coba lihat ya. Di sini kita targetin. Tuh, ini area yang sekarang tercapai kan. Oke. Karena juga di sini ada demand area. Oke, ini ada demand area. So, memang ini tercapai area head and shoulder-nya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ini juga ada aku mungkin bisa bilang cup and handle, you name it, ada main EV, double top, ya terserah kalian mau ngomongin apa. Tapi aku selalu lebih nyaman bilangnya ya udahlah cup and handle, aku nggak mau pusing atau mungkin double top lah. Tapi intinya di sini ada neckline yang harus dia jaga istilahnya dan tapi di sini breakdown kan. Dan ya udah ada di sini intinya ada support yang dijebolin dan retest terus turun. Dan bahkan ini ada support trend line juga yang dia jebolin, oke. Dan ya ini udah kayak triple bearish sign sebenarnya ya. Tapi balik lagi, the fundamental kalau ada sentimen atau fundamental yang tiba-tiba bikin BTC pump ya, mau se-bearish apapun sentimennya, kalau demandnya besar karena sebuah sentimen ya ini bakal naik secara nggak langsung ya intinya. Oke. Terus ya ini kita bakal lihat kalau kita ambil target dari dotopnya, kurang lebih kita sebut saja dotop atau ini, kita bakal bisa menuju ke 26.200 ya ini kalian lihat ya. Kurang lebih 26.300 lah setidaknya atau sampai 26.200. Tapi aku mungkin kalau kalian mau angka yang pasti mungkin dapat itu di 26.300 sih kurang lebih. Jadi kalau mau entry buy on weakness bisa di 26.200 sampai 300. Karena tidak ada yang tahu exact numbers kayak 26.323. Nggak ada yang exact number seperti itu sih guys. Itu dukun kalau beneran ada yang sampai kayak digit-digitnya benar. Udah kayak nomor togel. Sekalian guys minta nomor togel aja guys. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ya, mungkin bisa memang sampai ke 26.200. Sisanya kita bakal lihat progresnya bakal seperti apa ya. Karena misalnya apakah dijebol 26.200 sehingga jadi head and shoulder besar di sini contohnya ya.
Ini shoulder, head, dan di sini jadi shoulder lagi, terus breakdown gitu kan. Nah, ini head and shoulder lagi kan, yang lebih besar. Dan bahkan penurunannya bisa mencapai 25.000 kalau sampai itu jebol ya. Jadi ini udah empat sign bearish pattern nih guys sebenarnya. Selamat dari time frame kecil ke besar. Oke. Tapi ya menariknya nanti aku bakal sedikit analisa BTC DOM ya buat teman-teman ya. Tapi di sini kita coba lihat 1 jam dulu. Mungkin hari ini nggak ada segmen kripik ya guys, Cryptopic by Kejo. Jadi karena kita bahas aja yang fokus ke kripto Bitcoin dulu ya. Mungkin kalau ada waktu nanti malam aku bakal share kripik di YouTube konten yang terpisah. Ini guys, ini tuh ada potensi di mana BTC itu membuat pola double bottom, oke? BTC ada potensi membuat pola double bottom. So, kita bakal lihat jika dia breakout di sini ya, breakout, maka potensi dia bakal mengejar setidaknya 27.000 di sinilah, oke? Di sini nih. Nah, ini 27.000 kurang lebih. Makanya aku expect itu setidaknya dia ada breakout, dia bisa ke 27.000. Around here, ya. Sekitar di sini. Oke, dan at least harus breakout the resistance dari downtrend ini ya. Dan ya, ini ada potensi double bottom kan. Kalau breakout gitu. Kalau breakoutnya di sini sih. Gitu. Dan aku expect-nya cuma sampai 27.000 lah. Aku nggak expect sampai terlalu tinggi banget. Paling di sini lah ya, 27.100 lah setidaknya. Karena di sini supply-nya di sini guys. Dan aku mau coba lihat, ini kan kondisi BTC itu kan cenderung turun dan ya cenderung turun, volumenya kecil ya. Dan di sini kita bisa lihat ya kebentok. Nah, kita coba lihat BTC DOM gimana kondisinya. Apa yang bisa aku analisa di BTC DOM? Cenderung apa ini? Cenderung naik BTC dominance. Jadi ini ada sulit nih. BTC-nya aja lagi istilahnya the sideways, tetapi BTC dominance-nya lagi naik. Jadi kita bakal coba lihat rumus BTC dominance ya. Kalau misalnya nah ini BTC dominance. Tes ya, aman. Jadi BTC dominance-nya kan tuh naik, oke. BTC-nya stable, altcoin-nya stable. Ya, itu jawabannya. Oke, kenapa BTC dominance naik dan ini kenapa BTC price-nya stable, altcoin-nya stable, BTC dominance-nya naik? Karena bisa aja sama-sama satu naik, sama-sama satu turun. Ya. Bisa aja seperti itu. Atau mungkin stable-nya BTC naik atau BTC turun tapi altcoin-nya yang stable. Tapi pergerakannya dikit doang. Dan pastinya BTC dominance-nya juga stable, naiknya dikit-dikit doang. Yang menarik tuh adalah gini guys, ketika BTC dominance turun, kemarin tuh BTC dominance sempat turun dan price BTC-nya stable apa turun, tapi istilahnya altcoin-nya naik. Kenapa? Karena nih kalau kalian lihat Bitcoin ini ya guys, kita lihat apa namanya Coin Market Capital Exchange. Aku pengen share ke kalian, kita lihat volumenya juga. Ya, ini volume BTC itu Binance itu volume trading 24 jam. Wah, ini error. Tunggu. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa volume trading Binance ya wajar sih, ini kan baru jam 12 setengah 1 lah kurang lebih. Yang dimana apa namanya? Volume trading masih 4 miliar dolar dalam 24 jam. So ya hitungannya masih sepi sih. Atau enggak, sorry guys, ini trading volume itu 24 jam dari jam sekarang ke 24 jam terakhir. Dan ya ini kecil. Biasanya itu bahkan pas kemarin sebelum Binance ada problems yang news jelek-jeleknya Binance, itu bisa sampai belasan 14 miliar dolar trading volume. Sedangkan kecil sekarang. Artinya majority money flow itu bakal masuknya ke area altcoin yang cenderung nano cap gitu, atau market capitalnya rendah. Kenapa? Karena ya dia mau naikin tradingnya, dia mau trading, Wells mau trading itu loh. Jadi yang dilakukan adalah mainnya yang kecil, karena kalau mau main gede nggak bakal gerak guys, volume tradingnya kecil. Wells aja nggak main di sana gitu. I mean orang yang main gede aja nggak main di BTC istilahnya gitu loh, karena
lagi wait and see maybe, atau mungkin lagi pada takut, atau ya akhirnya orang-orang yang agresif mainnya di main di kripto-kripto kecil gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya kita bisa lihat sebenarnya di sini kayaknya lumayan banyak ya kripto yang lagi terbang, yang lumayan stable tuh. Luna stable, Tomo. Ini ya ini tradingan short kemarin, Sun. Tuh. Ini nggak ini breakout ya. Kemarin kala juga oke. LTC, Cyber kemarin naik. Ya, ini naik. Oke, ya paling that's it for today. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dan aku mungkin kalau live ya, mungkin nanti jam malam, jam 10 atau jam 11 malam WIB ya, karena aku mau ke kantor dulu today, mau ke mau ke lapangan. Dan ya buat teman-teman jangan lupa follow semua sosial mediaku untuk dapatin semua kegiatan. Kalau kegiatan personal ada di Instagram. Dan kalau mau lihatin tentang video-video short dan live itu di TikTok ya. Dan TikToknya apa? TikToknya ada di sini, Kevin John 27 second. And Instagramnya ada di sini, Kevin John 27. Dan anyway teman-teman, aku lagi ada kelas advanced feature buat teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana cara kelola raise kalian, nggak top up, nggak liquid, nggak margin call, nggak cara leverage calculation, margin calculation, itu semua ada di sini. Kalian bisa langsung aja ke daftar.kevinjonathan.id. Anyway, nggak tahu ini internetku lagi problem. Jadi kita bakal, ya kayaknya nggak bakal bisa buka juga. Dan ya, intinya kalian bisa langsung masuk ke websiteku atau buka di Instagramku. Ada informasinya di post terakhir. Dan nanti kalian bisa daftar di sana. Dan ya, kita hari Minggu ini tanggal 16 kita bakal ada kelasnya, kita bakal start. Dan that's it. Thank you semua, selamat siang, bye bye.